Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ade Zaida Mudia Lahiji, NIM 2311304131. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tutorial penggunaan SPSS berdasarkan kasus yang telah diberikan. Kasus 1, seorang peneliti ingin mengetahui apakah pelatihan teknik pipet yang baru dapat meningkatkan ketelitian mahasiswa analis kesehatan. Ia membandingkan dua kelompok mahasiswa, kelompok A tanpa pelatihan baru, kelompok B dengan pelatihan baru. Skor ketelitian diukur menggunakan precision scoring test, atau semakin tinggi maka semakin teliti. Data atau skornya pada kelompok A 72, 75, 70, 68, 74, dan 73. Kelompok B 78, 82, 80, 79, 81, dan 83. Hal pertama yang akan kita lakukan yaitu merumuskan hipotesis penelitian. HA atau H alternatif yaitu terdapat perbedaan pada pelatihan teknik pipet yang baru antara kelompok A dan kelompok B. Untuk H0-nya, tidak terdapat perbedaan pada pelatihan teknik pipet yang baru antara kelompok A dan kelompok B. Setelah itu, kita akan melakukan uji di SPSS untuk melihat normalitas dan uji parametrik atau non-parametriknya. Kita akan masukkan data ini ke dalam SPSS. Pada bagian variabel view dimasukkan dua variabel. Yang pertama, variabel skor ketelitian dengan tipe numerik. Desimalnya 0 karena tidak terdapat angka di belakang koma. Untuk labelnya itu ada skor ketelitian mahasiswa, value non dengan measure scale karena terdiri dari angka. Untuk variabel yang kedua ada keterangan, tipenya numerik, desimalnya 0 juga, labelnya keterangan kelompok, value-nya non, dan measure-nya nominal. Lalu kita masukkan data view-nya, setelah dimasukkan angkanya, untuk keterangannya tetap 1 dan 2. Kita akan mengubah 1 dan 2 ini menjadi kategori dengan cara ke variabel view, lalu pada value ditekan titik 3, ditekan value 1, label kelompok A, di add, lalu ditulis lagi value 2, label kelompok B. Lalu ditekan add, oke, maka akan terganti secara otomatis. Jika tidak terganti, maka dapat menekan tombol ini. Sudah terganti. Setelah itu, kita lakukan uji normalitas untuk melihat apakah datanya ini berdistribusi normal atau tidak. Kita klik Analyze, klik Descriptive Statistic, klik Explore, lalu masukkan skor ketelitian pada dependent list dan keterangan pada factor list. Kita klik plots, lalu centang normality plots with test. Kita continue, lalu tekan OK. Hasil akan keluar pada bagian output-nya. Bagian output telah tertera test of normality. Kita menggunakan Shapiro-Wilk karena nilai degree of freedom-nya kurang dari 30, yaitu 6. Pada kelompok A, terdapat nilai signifikan 0,817. Pada kelompok B, nilai signifikan 0,961. Kedua nilai signifikan tersebut lebih dari 0,05, sehingga data berdistribusi normal dan akan dilakukan uji parametrik. Kita akan balik lagi ke bagian view. Pada bagian view, terlihat data terdiri dari dua kelompok dan tidak berpasangan. Pada tes normalitas, datanya berdistribusi normal sehingga kita melakukan uji independent sample t-test. Kita klik Analyze,
klik compare means, klik independent sample t-test, lalu masukkan skor ketelitian pada tes variabel dan keterangan pada grouping variabel. Kita klik define groups, grup 1 dimasukkan angka 1, grup 2 dimasukkan angka 2. Kita continue. Pada bagian option kita melihat sudah sesuai 95%. Continue, lalu klik OK. Maka hasil akan keluar pada bagian output. Pada output telah keluar hasil independent sample t-test. Pada bagian grup statistik, kelompok A berjumlah 6 dengan nilai rata-rata atau mean 72.00. Kelompok B dengan jumlah 6, nilai rata-rata atau mean 80.50. Kita lihat pada bagian independent sample t-test untuk Levens test for equality of variance didapatkan nilai signifikan 0,481 lebih dari 0,05 sehingga data dikatakan homogen atau sama. Pada bagian t-test for equality of means didapatkan nilai signifikan two-tiled 0,000 sehingga kurang dari 0,05. Maka HA-nya diterima dan H0 ditolak. Yang artinya terdapat perbedaan pada pelatihan teknik pipet yang baru antara kelompok A dan kelompok B. Sekian video tutorial yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.